Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Adelia Kasaputri dalam acara Bincang Pagi. Pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Oke Sobat KPI TV ya, Bincang Pagi edisi kali ini memasuki edisi yang ke-156 dengan tema FESMO2, kompetisi teater nasional di Jepara yang terus eksis. Dan untuk Bincang Pagi kali ini, kita kedatangan narasumber yang sangat amat istimewa dan tentunya nggak asing lagi buat Sobat KPI TV, yaitu Lurah Teater Tuman. Siapa lagi kalau bukan Kak Ferdiantama Muslim. Selamat datang di Bincang Pagi Kak ya. Iya, selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Terima kasih Mbak Adel. Sama-sama. Tadi Kak Tama kesininya berapa menit Kak dari rumah? Oh, karena kebetulan aku kan hari ini semester 9 ya. Oh, iya. Dan kebetulan juga udah kerja. Jadi aku berangkat dari tempat kerjaku yang ada di Mulyoharjo. Lalu berangkat ke sini tadi karena kan ada istirahat makan siang kan. Lalu kita cabut ke sini. Gitu, Pak. Oke, seperti itu. Nah, tema kali ini kita tuh bakal bahas FESMO2 Kak. Mungkin Sobat KPI TV ada yang belum tahu apa itu FESMO2 ya. Mungkin bisa dijelaskan Kak, sebenarnya kegiatan FESMO2 tuh kegiatan yang seperti apa sih? Atau acaranya tuh kayak gimana? Ya, makasih Mbak Adel. FESMO2 itu adalah Festival Monolog Teater Tuman. Di mana secara konsisten kami telah menyelenggarakan sebanyak 7 kali. Dari tahun 2016, 18, lalu 2020, 2021, 22, 23, 24, 25. Oh, sorry, 2020 enggak ada. 2020, 21, 22, 23, 24, 25. Tapi hampir setiap tahun ada ya Kak ya? Nah, kami melaksanakan secara kontinu dan secara setiap tahun ada itu sejak tahun 2021. Di mana pada saat itu FESMO2 dikobarkan lagi oleh lurahnya pada saat itu Mas Fahmi Ilham Bajuri, lurah pada saat itu. Nah, aku pada saat itu masih SMA. Masih SMA, masih kelas 3 kalau nggak salah ya. Kecil lah masih kecil. Tapi udah berteman baik sama beliau. Pada saat itu juga beliau menjabat sebagai lurah. Aku mengikuti Festival Monolog Teater Tuman 2021. Lalu di tahun 2022 akan udah masuk Teater Tuman. Udah masuk di kampus ini. Nah, di situ aku diberi kesempatan untuk menjadi ketua panitia. Nah, secara pada saat itu kompetisinya online, Mbak. Dan 2021 sampai 2022 itu kita online. Karena pada saat itu kan kebetulan ada pandemi COVID-19. Ya. Nah, dari Mas Bajuri lalu dilanjut lurahnya pada saat itu Mbak Afis Nur Mufidah. 2023 kita adakan lagi dengan lurahnya pas itu Mas Syarif Hidayatullah. Nah, itu kita memberanikan diri untuk mengemas menyelenggarakan Festival Monolog Teater Tuman ini dengan offline. Nah, kita mendatangkan untuk pertama kalinya. Nah, untuk tahun yang berikutnya di tahun di tahun sebelumnya di tahun 2016 sampai 2018 sepertinya Festival Monolog Teater Tuman itu dilaksanakan online offline juga, tetapi tingkatnya yang berbeda. Kayaknya mereka pada saat itu tingkatnya Jawa Tengah atau regional. Nah, mulai 2021 meskipun online, tingkat kita udah nasional gitu sampai 2021, 22, 23, 24 hingga hari ini 2025. Nasional ya. Nasional. Kemudian kalau boleh tahu berapa hari sih acara itu diselenggarakan, maksudnya di kegiatan itu dilaksanakan dan bertempat di mana Kak kira-kira? Nah, untuk Festival Monolog Teater Tuman ini di tahun 2025 ini kami akan melaksanakan di tanggal 25, 26 Juli 2025 yang bertempat di Kompleks Universitas Jepara, tepatnya di Gedung MWC NU tahunan. Nah, tempatnya itu tepat di sebelah lapangan basket, Mbak. Nah, di situ karena kita kan di Jepara jujur aja nggak punya teater venue kan. Nah, kita gunain gedung yang MWC itu.
kita gunain untuk pementasan untuk teman-teman nantinya gitu. Berarti di sebelah itu ya, di sebelah utaranya lapangan ya? Iya, sebelah utara. Utara Kak ya? Kan timur, tenggara, selatan, barat laut, utara, timur laut kayaknya, timur laut. Timur laut, oke siap. Barat daya, barat laut, Deng. Diingat teman-teman ya, tanggal 25 sampai 6 Juli. 6 Juli. Berarti Hamin berapa ini Kak? Iya, kalau hari ini ya kita Hamin Kamis Jumat, tinggal Kamis Jumat. Tinggal beberapa hari ya. Tinggal Kamis Jumat kan. Kalau boleh tahu nih, di tahun ini mengusung tema apa buat Vesmoto? Tema tahun ini tetap sama sebenarnya dari tahun-tahun sebelumnya. Kolektif kreatif menjadi tema besar kita karena Vesmoto ini ada dan sampai hari ini eksis. Itu juga apa namanya ini ya? Juga atas keterlibatan teman-teman semuanya, pelaku seni lainnya, mulai dari teman-teman perupa, lalu ada teman-teman seni, ya banyaklah, kita melibatkan banyak sekali. Dan karena kami apa namanya ini skala kampus, nah kita berjejaring dengan mereka dan sehingga kita mengusung tema kolektif kreatif. Nah dari kerja kolektif tadi, kerja gotong royong, insya Allah lah kita akan menjadi apa namanya event yang kreatif gitu harapannya. Mungkin kayak gitu ya dari kolektif kreatif tahun sebelumnya ya. Yang tak maknai. Hampir sama ya berarti. Hampir sama, tetapi yang berbeda ini Mbak, semangat kita yang berbeda setiap tahunnya. Oke. Mulai dari 2023 kita punya semangat, menyengat semangat, lalu di 2024 kita punya semangat, jargonnya motion emotion. Tahun ini kita mengusung tema sign on. Gitu. Sign on. Alasannya sendiri mengusung tema itu apa Kak? Mengusung tema sign on sendiri sebenarnya dari keluh kesah hari ini, saya sendiri sebagai anak muda dan teman-teman semua, karena hari ini saya bertanggung jawab memanajemen teman-teman semua, manusia-manusia yang ada di Sanggar, cukup kurang percaya diri sebenarnya teman-teman untuk show up, untuk berani berkarya, untuk berani menantang arus. Nah, sign on ini kami harap untuk teman-teman dan teman-teman lainnya lah. Aku yakin anak muda lainnya dan seluruh peserta Vesmoto juga merasakan hal yang sama. Kita, meskipun kita ini apa namanya ya, kita ini hari ini agak ribet sekali menjadi manusia, agak ribet sekali untuk bagaimana kita untuk unjuk gigi. Nah, iya. Kita harus punya semangat, kita sign on, bersinarlah. Siapapun Anda, siapapun kalian, karena sesungguhnya kita semua bintang. We are the star. We all the star, memancarlah gitu ya. Iya, benar. Kemudian nih Kak, apakah ada kolaborasi dengan pihak luar seperti pegiat seni atau yang lainnya dalam kegiatan Vesmoto ini? Pastinya kami berkolaborasi dengan teman-teman pegiat seni lainnya, karena tema kita tetap sama, yaitu kolektif dan kreatif. Kami bekerja sama, bukan bekerja sama sih, berkolaborasi dengan seluruh teman-teman yang mau terlibat di dalam apa namanya Festival Monolog Teater Tuman. Teman-teman yang gambar, lalu ada teman-teman yang mungkin mengelola sosial media dari fakultas lain, lalu ada teman-teman yang apa namanya ini nanti menjadi volunteer untuk di acara. Gitu banyak sekali kita melibatkan teman-teman pegiat seni untuk terlibat di Festival Monolog Teater Tuman. Berarti Festival Monolog Teater Tuman itu isinya juga berbagai macam ya? Wah iya, berbagai macam. Apa aja tuh? Kalau apa aja mah, festival ini bukan hanya sebagai wadah apa yang namanya, sebagai wadah kompetisi Mbak, tapi kompetisi apa namanya Vesmoto ini kami jadikan wadah untuk saling bersilaturahmi antara pegiat teater luar kota, untuk saling bertemu di Jepara, lalu mereka berinteraksi, lalu menonton bagaimana kota A dengan kota B untuk menampilkan sebuah karya. Pasti kan ada tes, ada rasa yang berbeda di situ. Mereka pasti saling mengenal, dan tentunya selain kompetisi dan silaturahmi, kami juga memberikan apa namanya ini semangat untuk teman-teman bahwa ini ya ada sebenarnya untuk teman-teman pelaku pegiat teater ada wadahnya untuk berkompetisi, untuk meraih prestasi gitu sih. Dan kalau boleh tahu nih, ini kan wadah untuk berkompetisi ya. Itu tuh kita sebagai di luar anak Tuman itu boleh ikut nggak sih sebenarnya? Loh,
Sangat boleh sekali, sangat boleh sekali karena sorry Mbak, ini yang boleh ikut di dalam kepanitiaan atau di dalam perlombaan? Perlombaan. Nah, memang perlombaan ini kan kita usung untuk umum, untuk komunitas umum, untuk mau apa namanya, untuk mereka teman-teman pegiat teater tingkat SMA, mahasiswa, maupun komunitas umum. Kita sangat terbuka sekali untuk mereka semua untuk mengikuti festival ini gitu. Oke, jadi sangat menarik ya teman-teman ya. Nanti buat yang mau ikut festival atau mau lihat-lihat boleh juga ya Kak. Kita pasti buka tiketing kan, karena pendaftaran kebetulan sudah ditutup sejak 1 bulan yang lalu. Oke, tapi kalau lihat boleh ya. Iya, sangat kita harapkan untuk menonton gitu. Yang mau lihat nanti bisa langsung datang ke gedung MBC tahunan. Dan kita bakal ada banyak pertanyaan lagi setelah ini. Jangan tinggalin kita dulu ya. Tetap stay di Bincang Pagi. Pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Bincang pagi bersama kami di sini. Bincang pagi bersama Prodi KPI. Bincang pagi terasa sangat berarti. Bincang pagi sambil minum kopi. Di penghujung sana itu sudah ada tanaman durian gitu ya Pak ya. Sudah ada menambah daya tarik para calon mahasiswa untuk makanan sampai dengan daster juga. Nah ini yang kemudian menjadikan kita semua prihatin. Maka sungai yang membelah yang kebetulan airnya jernih, bebatuan bagus, maka kita sudah bertekad menjadikan kita ini punya program namanya Pak Ketum KKB. KKB itu Kali Kita Bersih.
pemirsa, balik lagi bersama saya di acara Bincang Pagi. Pagi-pagi pasti happy bersama Prodi Cafe. Mantap. Wow, tadi kita udah ngobrolin hal-hal yang seru ya. Beberapa pertanyaan dengan jawaban yang wow. Kemudian kali ini bakal ada pertanyaan lagi nih Kak. Wah, Ya. mantap Siap-siap ya. Tadi kan udah diceritain nih, Fesmoto ini bakal diadakan di tanggal sekitar 25 sampai dengan 27 Bener. Juli. Kira-kira rangkaian acaranya nih apa aja sih di situ dalam 3 hari? Rangkaian acara Festival Monolog Teater Tuman, Mbak Adel, itu pastinya perlombaan. Perlombaan yang kita itu adakan di tanggal 25, itu kita mulai open gate 19.30 kalau nggak salah, 19.20 kita open gate, kita masuk. Nah nanti pukul 7:30 pas itu pementasan udah dimulai. Nah pementasan lalu ada breaknya. Jadi gini Mbak, aku jelasin ya pelan-pelan ya untuk teman-teman juga. Jadi Festival Monolog Teater Tuman ini diselenggarakan 2 hari. 1 harinya ada 2 sesi. Nah sesi pertama itu kita mulai dari pukul 7:30 sampai kira-kira 8:30. Nanti ada break dulu. Kemudian dilanjut pukul 9 sampai nanti selesai pementasan. Nah, satu sesi ada 3 penampilan dari peserta gitu. Oke, jadi itu kan 3 hari acaranya. Setiap hari itu sama jadwalnya atau beda? Khusus untuk hari pertama, karena jumlah peserta kita ada 11 peserta, di hari pertama, di sesi pertama, kita hanya ada 2 penampilan. Nah, di hari terakhir, Mbak, itu sebenarnya nggak ada penampilan. Di hari terakhir itu adalah malam penganugerahan. Buat teman-teman peserta tadi untuk mendapatkan apresiasi dari kami. Untuk mendapatkan hadiah dan penyerahan hadiah di malam ketiga tadi, di tanggal 27 kalau nggak salah. Berarti puncak acaranya tuh ada di hari keberapa nih, Kak? Di hari ketiga. Di hari ya sebenarnya semua malam itu puncak sih sebenarnya menurutku. Karena kita menyaksikan penampilan-penampilan ya. Dan itu disaksikan oleh umum ya. Wah, pastinya kami undang untuk umum. Nah, ini kan acaranya acara nasional ya, Kak ya. Dilihat dari para peserta juga ada beberapa dari luar Jawa. Kemudian boleh dong Kak di-spill terkait dengan dari mana aja mereka datang itu, asal mereka. Alhamdulillah kami membuka pendaftaran itu sejak 2 bulan yang lalu kita tutup pendaftaran sejak sebulan yang lalu kalau nggak salah ya. Lalu kita mendapatkan 11 peserta dari 2 provinsi, yaitu ada dari Jawa Tengah, lalu ada peserta kami dari Bandung, dari Jawa Barat. Bandung. Nah, dari paling jauh emang dari Bandung. Ada 2 komunitas di sana, ada dari KMT ISBI Bandung, lalu ada Teater 212 Bubat Bandung. Nah, lalu ke Jawa Tengah. Nah, seluruh dari sisanya tadi ada dari Jawa Tengah, ada dari Sragen, ada dari Pacelaton, ada dari Solo juga, Pasinaon, Sanggar Pasinaon Pelangi Solo. Lalu ada juga dari Dengung Teater dari Temanggung. Lalu ada dari Semarang juga ada Jaga Teater. Jepara hari ini ada 2 peserta dari Teater Turi dan dari Teater Tembang, Teater Balekambang. Nah, itu dan sebenarnya mungkin tadi ada yang belum yang aku sebutkan kan dari seluruh pesertanya. Nah, teman-teman bisa cek di sosial media kami di Festival Monolog Fesmoto.Teater Tuman. Oke, bisa dicek teman-teman ya di Fesmoto.Teater Tuman. Kemudian kalau dari luar Jawa, ini kan nasional ya. Kira-kira itu jurinya boleh di-spill nggak sih? Oh, pastinya kamu boleh. Dan kita udah apa namanya ini? Udah up juri-jurinya. Kami hari ini sudah bekerja sama dengan 3 dewan juri. Tentunya 3 dewan juri ini kami rasa insya Allah layak untuk memberi penilaian kepada teman-teman peserta Fesmoto tahun ini. Nah, kami bekerja sama pertama dengan juri lokal kita dari Jepara sendiri, ada Den Hasan atau Muhammad Hasan.
Nah, beliau adalah salah satu pelaku pegiat pegiat literasi juga. Lalu beliau juga seorang dalang wayang kali. Nah, kenapa beliau kami pilih? Pertama, beliau sebenarnya sudah menemani Festival Monolog Teater Tuman ini sejak lama. Jadi beliau itu dari kemarin, dari beberapa tahun yang lalu, itu merupakan steering komite kami. Nah, beliau pasti sudah melihat banyak sekali bagaimana penampilan-penampilan teman-teman komunitas teater dari luar kota tersebut. Lalu bagaimana penilaiannya, beliau juga ketika pementasan berlangsung, beliau juga mengamati. Dan kenapa tidak kita untuk memintai tolong untuk berkolaborasi dengan kami, tetapi bukan sebagai steering committee, tapi sebagai juri. Juri. Lalu ini mungkin wilayah regional, tapi beliau juga nasional juga, regional tapi nasional juga. Ada Mbah Gigo. Nah, beliau adalah pegiat seni teater senior dari Surakarta, dari Solo. Nah, kami berhasil berkolaborasi dengan beliau, sehingga nanti dari lokal, regional, ke nasional, lalu kami bergeser ke agak nasional nih. Nah, ada, dan beliau juga dari Bagigo tadi yang mungkin pelaku pegiat teater, pekerja seni. Kalau beliau ngomong di di official Sapa Juri, dia mengaku sebagai saya pekerja seni seni teater. Nah, kan nggak meragukan lagi. Nah, kita tambah satu lagi dewan juri kita dari Bandung, yaitu ada Om Irwan Jamal. Nah, beliau ini seorang akademisi, dosen di sana di ISBI. Beliau juga punya kelompok aktor, namanya kelompok aktor pictorial. Nah, jadi saya kira ketiga dewan juri ini sudah melalui banyak tahap enggak seleksi sih, tapi tahap kurasi dari kami. Kami juga berkomunikasi terus-menerus, dan ya dari Jepara, Solo, Bandung, alhamdulillah sudah kita keep untuk bekerjasama dan berkolaborasi untuk Festival Tutan ini. Jadi juri-jurinya ini termasuk yang benar-benar expert di bidangnya ya? Insya Allah dong, insya Allah. Insya Allah. Dan buat teman-teman yang nonton festival ini nanti, apakah ada ketentuan apa yang boleh dilakukan oleh mereka dan tidak boleh? Kayak semisal nih, mereka tuh boleh untuk membagikan video atau gimana, atau nge-shoot di situ? Oh iya. Oh ya, seperti karena pementas juga butuh konsentrasi yang tinggi di situ. Ya, kami harap untuk teman-teman yang mau nonton atau gabung mengapresiasi karya teman-teman, aku kira jangan menghidupkan HP untuk karena sinar HP itu sangat mengganggu, Mbak, untuk pementasan. Ya, Mbak Adel tahu sendiri lah, ketika nonton bioskop aja lah, bioskop ketika depan kita main HP, sinarnya sampai ke belakang. Nah, ini jangan sampai teman-teman bermain HP ketika pementasan sedang berlangsung. Dokumentasi boleh, tetapi nggak boleh menggunakan flash. Nah, flash tidak boleh. Lalu jangan membawa binatang peliharaan, anjing, kucing, nggak boleh. Nanti malah meong-meong atau gaguk-gaguk di dalam pementasan, malah dikira itu pentas dong. Iya, dikira suara dari properti dari pemain. Nah, gitu sih. Dan pasti nanti kita share kok di akun sosial media kita di. Jangan lupa dicek di akunnya ya. Apa tadi? Fesmotu.teatertuman. Oke. Kemudian nih Kak, menurut Kak Tama sendiri, Kak Tama kan sebagai lurah dari Teater Tuman ya, 2025 ya. Kira-kira apa sih yang membedakan Fesmotu tahun ini? Mungkin tadi udah dijelaskan ya perbedaan antara tahun ini dan tahun-tahun yang lain. Kalau tahun ini temanya tuh semangatnya sign on. Kemudian kalau tahun kemarin? Kalau tahun kemarin motion emotion. Motion emotion, bisa dijelasin nggak apa tuh motion emotion? Motion emotion adalah gerak dan ekspresi, gitu sih. Jadi pada saat itu, setiap semangat juga itu juga memiliki icon. Pada tahun kemarin tuh, kalau nggak salah ikonnya adalah burung merak, bulu burung merak. Mungkin memiliki filosofi yang sangat tinggi. Dengan keindahan bulu burung merak itu, mungkin pada saat itu teman-teman panitia mengharapkan bahwa adanya respon dari gerak
teman-teman peserta untuk menjadi emosi yang dikeluarkan dari setelah menonton Festival Monolog Teater Tuman. Dari gerak peserta, penonton keluar menjadi emosi yang baru gitu. Nah, sebenarnya ada yang beda, Mbak. Enggak hanya semangatnya juga, tetapi Apanya lagi tuh? konsep penaskahan. Nah, ini Gimana tuh? konsep penaskahan di tahun ini sebenarnya sama, alih wahana. Tetapi tahun kemarin kami menggunakan konsep mengalih wahanakan sebuah cerpen, beberapa cerpen. Di tahun ini kami fokus kepada satu novel. Jadi teman-teman peserta Fesmoto tahun ini itu mengalih wahanakan satu novel karya Ibu Leila S. Hudori yang berjudul Laut Bercerita. Itu. Oke, lumayan agak ini. Iya, pasti ada banyak bedanya sebenarnya, Mbak. Nggak bisa kita samakan. Tetapi secara apa ya, kolektif dan kreatif tadi sama. Cuma kita beda di penaskahan. Biar teman-teman ini nggak monoton ketika mengikuti Fesmoto, gitu sih harapannya. Kalau kita bicara dari tahun ke tahun, ini sebenarnya di Fesmoto sendiri acaranya itu ada peningkatan atau malah penurunan, Kak, dari segi pesertanya mungkin atau rangkaian acaranya atau apanya gitu. Ngomong-ngomong tentang peningkatan dan penurunan, saya kira kita nggak bisa ngomong peningkatan dan penurunan ini secara global dan gamblang gitu, karena saya kira hari ini teman-teman mau mendaftar dan mau mengikuti pementasan Festival Monolog Teater Tuman, saya kira sudah hebat gitu. Sebenarnya kalau kita tracking dari tahun-tahun sebelumnya, ketika online di tahun 2022 pada saat saya dipercaya menjadi ketua panitia, itu pesertanya sampai 27 peserta dari 6 provinsi online. Online kan. Online ya. Mereka tidak perlu biaya untuk kesini, tidak perlu apa dan apa, cukup merekam video lalu mereka lombakan. Nah, di tahun ini, mungkin kebutuhan semakin banyak, lalu sangat tidak memungkinkan bila mana membawa satu tim untuk ke Jepara. Nah, ini kan kita apresiasi dari Bandung, dari Solo, dan setiap tahun pesertanya pasti ada yang bergantian gitu. Ada yang ikut konsisten, ada yang ikut enggak, ada yang baru ikut. Jadi kita nggak bisa ngomongin tentang ini naik atau ini turun, tetapi kami sangat mengapresiasi teman-teman yang masih semangat, terutama yang masih konsisten. Lalu teman-teman yang mau ikut menceburkan diri ke Fesmoto tahun ini gitu. Karena banyak juga hari ini yang baru mengikuti Festival Monolog Teater Tuman yang sebelum-sebelumnya mereka belum ikut. Nah, tahun ini ada beberapa nama yang baru. Yang baru ikut ya. Kalau di-compare sama tahun kemarin, yang baru banget, berarti tahun kemarin sama tahun ini banyakan mana, Kak, pesertanya? Sama-sama. Aku kata sama-sama. Jadi nggak bisa kita katakan banyak mana. Sama, paling ada mungkin separuh baru, separuh masih lama, atau separuh itu ada bagian dari separuh itu yang mengikuti Fesmoto di tahun 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu gitu, Mbak. Gitu. Jadi nggak ada lah, kita nggak ngomong tentang peningkatan atau penurunan peserta. Tetap peserta kita apresiasi lah di situ lah. Keren, sama kan? Ya berarti ada yang tahun kemarin ikut tapi tahun sekarang nggak ikut gitu ya. Jadi saling jumlahnya pun sama. Kalau kita ngomong jumlah ya, kuantitasnya ya. Kuantitinya itu pada saat kita mulai offline di tahun 2023 itu kalau nggak salah ada 10 peserta. Lalu tahun kemarin kalau nggak salah ada jumlahnya 15 peserta kalau nggak salah ya. Tetapi ada yang gugur, ada yang nggak ikut, tapi belasan lah. Nah, hari ini kita mendapatkan 11 peserta. Jadi grafiknya ya gitu, kayak gunung lah. Iya. Dan Kak Tama ini sebagai lurah dari Teater Tuman dan mahasiswa semester akhir ya. Iya. Semangat ya, Kak. Di tengah kesibukan yang ada, gimana nih cara ngatur waktu menjelang persiapan ini, apalagi ya? Gimana? Ya, terutama persiapan waktu itu menjadi PR kita dalam mempersiapkan Festival Monolog Teater Tuman, karena bukan hanya aku aja, Mbak, tetapi teman-teman yang lainnya. Ada tim kreatif, ada tim media, ada
tim apa namanya ini LO dan lain sebagainya di dalam kepanitiaan ya, di dalam kepanitiaan. Mereka juga punya kesibukan. Ada yang mengajar, ada yang bekerja, ada yang mungkin punya kegiatan lain selain di kampus gitu kan. Itu menjadi PR besar kami dan menjadi semangat kami. Ayo, dari awal kita sudah komitmen. Ayo, kita bisa bikin Fesmoto tahun ini lagi. Kita bisa kok ngadain lagi. Meskipun dengan keterbatasan waktu yang benar-benar mepet sekali. Saya sendiri sebagai lurah juga mempersiapkan pentas produksi pada saat kemarin. Pentas produksi, lalu ada pentas refleksi. Jadi kita terus bekerja terus sambil tidak tidur kalau malam gitu, Mbak. Jadi begadang. Iya, begadang. Jadi tapi buat gimana lagi, kita juga punya tanggung jawab untuk bagaimana teman-teman di luar sana untuk mendapatkan wadah apa namanya ini, menyalurkan bakatnya, menyalurkan emosinya di Festival Monolog Teater Teman ini. Ya mau gak mau kita harus berkorban untuk teman-teman yang lebih banyak gitu. Dan tipsnya ngatur waktunya tuh gimana, Kak? Nah, kalau tips ngatur waktunya ya mungkin kalau saya sendiri belajar dari ini aja, bangun tepat waktu. Oke, bangun tepat waktu. Iya, bangun tepat waktu aja. Kita bangun tepat waktu jam 6 pagi, kita harus bangun untuk udah mau lobby. Tepat waktunya orang kan beda-beda ya. Ada yang jam 6, ada yang jam 8. Ya, kalau aku sendiri mulai bangunnya emang jam 6 lah. Jam 6 maksimal itu, jam 6. Karena jam 8 harus kerja dan lain-lain gitu lah. Oke, abis ini kita bakal bahas tantangan-tantangan yang dihadapi Kak Tama ini selama menyiapkan Fesmoto ya, dan juga kita bahas lagi acara-acara yang ada di Fesmoto. Sobat KPTV jangan kemana-mana, pantengin terus Bincang Pagi. Pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPTV. Itu sudah ada tanaman durian gitu ya Pak ya. Sudah ada menambah daya tarik para calon mahasiswa untuk Bincang Pagi bersama Prodi KPI. Bincang Pagi terasa sangat berarti. Bincang Pagi sambil minum kopi.
Oke pemirsa, kembali lagi bersama saya Deleka Sapri di acara Bincang Pagi Pagi-pagi pasti happy bersama bersama Prodi Prodika. KPI. Tadi kita udah bahas banyak banget ya mengenai Fesmoto, tapi belum selesai karena saya masih ada pertanyaan lagi. Masih ada, Mbak. Masih ada Waduh. banyak. Nah, tadi kan kita udah cukup berbincang panjang mengenai kegiatan Fesmoto itu apa aja, kemudian pesertanya dari mana aja, kemudian mekanisme dan sebagainya. Kira-kira nih Kak, di persiapan menuju Fesmoto 2025, tantangan apa saja yang dihadapi oleh Kak Tama dan tim untuk mempersiapkan Fesmoto itu? Oke, untuk tantangan Festival Monolog Teater Tuman sendiri ya, ini tantangan kami sebenarnya pada saat kita menyiapkan Festival Monolog Teater Tuman di awal banget, itu tantangannya ialah manusianya yang karena teman-teman kan hari ini sudah sibuk semua, punya kegiatan masing-masing, punya pekerjaan masing-masing. Lalu untuk menentukan ketua panitia saja itu sebenarnya sangat sulit sekali karena kami anggap si A punya apa namanya ini, punya kelebihan untuk memanage teman-temannya, ternyata harus menghilang. Si B kita anggap untuk bisa memanage sebuah acara, lalu sumber daya manusia, lalu hilang. Nah, Di ghosting ya? ya pastinya, karena mereka punya kesibukan masing-masing, no problem menurutku. Dan itu tantanganku sendiri dan untuk menemukan satu sosok untuk menjadi panutan teman-teman lainnya dan sosok yang kuat berani, yang bertanggung jawab gitu. Dan pada akhirnya hari ini ketua panitianya dipegang oleh Mas Haidar Ali. Dia menjadi ketua panitia di hari ini tuh beliau Mas Haidar ini baru semester 2, tapi dia berani untuk mengambil tantangan ini dan itu menjadi problem yang udah terselesaikan. Lalu tantangan kita juga untuk menyiapkan publikasi yang benar-benar bagaimana nih kita lewat media sosial bisa mengundang banyak peserta gitu. Karena hari ini jujur saja kita sangat pesimis awalnya untuk mendapatkan peserta tahun ini. Tetapi karena kita juga up terus kan di media sosial bagaimana kita mengupayakan teman-teman untuk mau mendaftarkan diri dan meyakinkan bahwa Jepara atau Teater Tuman ini menjadi tempat yang sangat tempat yang indah untuk mereka kunjungi, untuk tempat yang indah menjadi momen mereka saling bersilaturahmi antara teater satu dengan teater lainnya. Itu sangat sulit sekali bagi kami untuk meyakinkan mereka gitu loh. Kita lewat cara tema, lalu bahkan semangat kita kan sign on, ayo kita bisa gitu loh. Kita bisa untuk berprestasi, untuk saling berkreatif gitu, lalu kita bisa bertemu di Jepara gitu loh, gitu sih tantangannya. Dan alhamdulillah hingga hari ini tantangan tersebut kan udah terjawab, kita udah mendapatkan 11 peserta juga. Lalu hari ini tantangan kita adalah bagaimana kita teman-teman Festival Monolog Teater Tuman ini meyakinkan orang-orang umum untuk mau datang, menonton, menyaksikan, lalu mengapresiasi teman-teman dari kelompok teater luar itu. Hari ini PR kita adalah meyakinkan, ayo teman-teman nonton di Festival Monolog Teater Tuman di Kompleks Unisnu Jepara. Ini loh ada teater, bahwa ada penampilan dari Bandung, dari Rembang, dari Solo. Kami ini baru menyiapkan strategi, meskipun udah mepet sekali ya, tapi aku kira nggak ada masalah dan ayo sama-sama berbondong-bondong untuk yang dari luar kota, ayo ke Jepara menonton teater. Kapan lagi ini teater yang kelas nasional dari Bandung, dari Rembang, dari Solo hadir di Jepara, lalu dari teman-teman Jepara ini, meskipun teman-teman ini nggak tahu atau nggak di dunia teater, tapi ayo kita nonton dan saksikan bersama Festival Monolog Teater Tuman gitu. Istilahnya menyuarakan ya, yang jauh mendekat, yang dekat merapat Iya, gitu benar, setuju.
Kemudian acaranya kan dibuka untuk umum ya Kak ya? Iya, sangat. Boleh disepil nggak harga tiketnya? Oh, termasuk? ini baru di sini aja ya sebenarnya. Ini sebenarnya sangat rahasia dan nggak boleh dikasih tahu ke mana-mana. Tapi cuma di sini ya aku kasih tahu harga tiketnya. Karena di Instagram kita kebetulan baru nanti malam kita up harga tiketnya. Karena kita nggak ada sistem presale, kita pengen OTS gitu. Nah, karena tadi aku sudah jelasin bahwa setiap setiap malam ada 2 sesi dan total keseluruhan ada 4 sesi. Jadi kami dari satu sesi kami menjual di harga Rp20.000 untuk satu sesi. Untuk satu sesi. Untuk sesi itu di hari pertama, sesi pertama ada 2 penampilan, di sesi kedua ada 3 penampilan, di hari kedua sesi pertama ada 3 penampilan dan sesi kedua ada 3 penampilan. Nah, kalau beli tiket satu sesi itu ada 20.000 harganya. Nah, kalau teman-teman mau beli langsung 2 sesi dalam satu malam, nah teman-teman bisa beli di angka 30.000 gitu. Nah, paket hemat ya? Iya, paket hemat pastinya. Nah, kalau teman-teman pengen beli yang lebih hemat lagi, seluruh sesi 2 malam dihabiskan semua, teman-teman hanya merogoh uang sakunya sebesar Rp50.000. Itu kalau 2 malam. Iya, kalau Rp50.000 untuk seluruh malam. Oh, seluruh malam. 2 malam itu 4 sesi totalnya. 4 sesi. Kemudian Kak, kalau di Jepara sendiri kan nggak ada gedung untuk itu ya? Kenapa masih dilakukan di Jepara gitu? Kenapa dilakukan di Jepara? Sebenarnya ini pertanyaan yang agak sulit ya sebenarnya bagi. Itu kenapa? Iya, kenapa harus di Jepara ya? Ini sebenarnya karena kami kan salah satu komunitas teater yang berasal dari Jepara juga. Nah, kami juga dari sekian persen, hampir mayoritas warga panitianya atau kami ini tim kreatif dari Vesmoto ini dari Jepara juga. Nah, kesempatan untuk kami mengenalkan pariwisata, lalu ada kebudayaan Jepara, lalu ada kuliner di Jepara. Kenapa harus ada di Jepara meskipun pementasannya di gedung yang sederhana? Aku bilang gini, Mbak. Pementasan itu sebenarnya perlombaan atau kompetisi itu sebenarnya nomor keberapa? Yang pertama adalah kita saling bersilaturahmi di sana, saling mengenal. Mengenal itu nggak hanya mengenal kita dari komunitas A, kenal komunitas B, tapi ayo kita kenal kebudayaan Jepara, pariwisata Jepara, kuliner Jepara, lalu pantai-pantai di Jepara, kan banyak banget itu. Nah, itu yang kami upayakan sebagai anak muda kabupaten. Sebagai anak muda kabupaten kan kita punya tanggung jawab moral di situ untuk bagaimana mempromosikan daerah kita sendiri gitu. Meskipun sederhana, tetapi kami bisa menyajikan karena kami menyediakan peserta itu ada field trip juga, Mbak. Ada field trip. Jadi di hari ketiga sebelum malam penganugerahan di siang hari itu kita sediain untuk teman-teman peserta itu field trip. Jadi wisata ke pantai atau tempat lainnya di Jepara gitu. Ya gitulah. Kira-kira mungkin menjawab atau tidak seperti itu. Sangat menjawab sekali dong Kak ya. Ini kan termasuk apa istilahnya? Strategi untuk pengenalan Jepara keluar daerah benar juga sekali, ya. Benar sekali. Terakhir nih Kak, apa harapan utama dari para penyelenggara Vesmoto? Harapannya ini apa? Ya, penyelenggaraan Vesmoto tahun 2025 ini kami ya, bukan hanya saya, tapi kami dan mewakili seluruh teman-teman teater Tuman tentunya. Kami sangat berharap dalam penyelenggaraan ini bisa menjadi ruang kumpul kembali teman-teman pegiat teater dari luar kota maupun di Jepara. Nah, kami berharap juga momen seperti ini bisa dimanfaatkan baik oleh teman-teman pelaku teater yang tingkat pelajar di Jepara. Karena teater mahasiswa kita hanya ada di Unisnu, Teater Tuman. Lalu teater Tembang tadi, Teater Balikambang. Nah, dan ini kan menjadi momen yang sangat spesial bagi teman-teman seluruh pegiat teater, nggak hanya pelajar, tapi bisa umum juga untuk ayo sama-sama kita ke venue kita, venue Vesmoto untuk saling mengenal bahwa pementasan yang dipentaskan oleh teman-teman dari luar kota itu seperti ini, sehingga
bisa menjadi bahan referensi teman-teman di Jepara untuk menampilkan sebuah pementasan monolog maupun pementasan surrealis atau realis atau sejenisnya lah gitu. Itu sih harapanku. Oke, kali ini yang paling terakhir, paling masih terakhir. ada lagi? Masih ada lagi. Sampaikan ke teman-teman apa yang mau disampaikan? Ke teman-teman. Iya, ke teman-teman Sobat KPTV dong. Oh, Sobat KPTV ya. Akhirnya teman-teman gue ngapain aku ngasih. Nah, untuk Sobat KPI ya, untuk Sobat KPI dari lintas apa ini? Lintas jurusan, lintas fakultas, lintas universitas, bahkan lintas negara. Ayo ramaikan Festival Monolog Teater Tuman 2025 yang kami selenggarakan pada tanggal 25 Juli sampai 26 Juli di Gedung MBC NU Tahunan Jepara. Nah, nanti di sana teman-teman akan menemukan dan akan bertemu, menjumpai banyak sekali pengalaman baru melalui karya pementasan dari teman-teman kelompok teater luar kota. Nah, ada 11 kelompok teater yang mungkin bisa menjadi referensi pementasan teman-teman lainnya di kemudian hari, dan momen ini bisa menjadi momen silaturahmi, berkumpul lalu berkabar dengan teman-teman yang jauh, dan ya ayolah kita manfaatkan dan ayo kita sama-sama mengapresiasi kedatangan para tamu Festival Monolog Teater Tuman tahun 2025. Gitu sih. Terima kasih. Oke, jangan lupa ya teman-teman ya, nonton Festival Monolog Teater Tuman di gedung MBC Jepara. Tanggal 25 sampai dengan 27 Juli 2025. Nggak terasa ya Kak Tama ya, udah dari kapan kita ngobrol ya? Wih, udah lama ya. Udah banget ini mah. Ini kayaknya lebih durasi deh. Aduh. Makasih buat Kak Tama. Ya ini selesai. Ya. Makasih buat Kak Tama karena berkenan untuk sama-sama hadir, meluangkan waktunya dan ngobrol bareng kita. Makasih juga buat pemirsa yang udah mantengin kita dari tadi. Dan jangan lupa nonton Fesmoto. Nantikan terus Bincang Pagi, karena kita akan kembali hadir dengan tema-tema yang menarik lainnya. Dan sekian dari kami, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.